Apa yang kita cari ketika menonton teater? Cerita yang kuat, dialog yang tajam, atau karakter yang meyakinkan? Robert Wilson, sutradara dari Amerika, menentang semua itu. Baginya, teater bukan hanya cerita atau kata-kata, tetapi bagaimana kita mengalami ruang dan waktu. Latar belakangnya sebagai arsitek membuat Wilson memandang panggung sebagaimana bangunan. Setiap cahaya, gerak, setiap bunyi disusun dengan presisi. Ia percaya bahwa cahaya bisa berbicara sama kuatnya dengan kata-kata dan keheningan bisa lebih dalam daripada dialog. Pertunjukannya sering membuat penonton terperangah, lambat, sunyi, tapi penuh dengan detail yang menyihir. Seolah-olah ia sedang membangun mimpi di atas panggung, mimpi yang bergerak sangat perlahan, namun tak bisa dilepaskan dari pandangan kita. Wilson mengajak kita menonton bukan dengan logika cerita, melainkan dengan indera, menatap cahaya, mendengar bunyi, merasakan waktu yang diperpanjang. Teater baginya adalah arsitektur persepsi, sebuah ruang di mana kita belajar untuk melihat kembali hal-hal yang biasa, tapi dengan cara yang sama sekali berbeda. Robert Wilson lahir pada tahun 1941 di Waco, Texas. Ia sempat belajar arsitektur dan seni rupa sebelum benar-benar masuk ke dunia teater. Latar belakang ini membuat pendekatannya unik. Ia tidak melihat teater sebagai sekadar panggung cerita, melainkan sebagai ruang visual dan akustik yang bisa dirancang seperti sebuah bangunan. Wilson mulai dikenal sejak karya-karyanya pada tahun 1960 sampai 1970-an di New York, terutama dengan eksperimentasi bentuk pertunjukan yang menolak konvensi teater realis. Ia mendirikan Hoffman School of Bird, kelompok eksperimental yang menjadi laboratorium kreatif untuk gagasan-gagasan barunya. Dari sinilah lahir ciri khas Robert Wilson, pertunjukan yang lambat, hening, penuh cahaya, dan sangat penuh detail dalam visual. Perjalanan Robert Wilson menuju teater berawal dari sesuatu yang tidak biasa. Sebelum ia dikenal sebagai sutradara, ia bekerja dengan anak-anak tunarungu, anak-anak berkebutuhan khusus. Dari mereka, Wilson belajar bahwa komunikasi tidak selalu bergantung pada kata-kata. Sebuah gerakan tangan, perubahan tempo, nafas, atau bahkan keheningan bisa jadi bahasa yang sangat kuat. Dari pengalaman ini, ia mulai bereksperimen. Karya awalnya, Deaf Man Blends, tahun 1971, hampir seluruhnya tanpa dialog, menghadirkan adegan-adegan yang bergerak lambat, penuh simbol, seolah penonton sedang masuk ke dalam dunia mimpi. Eksperimen ini adalah penolakan terhadap teater realis yang dominan di Barat dan membuka jalan bagi lahirnya sebuah bentuk teater baru yang lebih dekat pada seni rupa, musik, dan arsitektur. Ciri khas Wilson kemudian berkembang dalam perlakuannya terhadap waktu. Pertunjukannya berjalan dengan tempo yang sangat lambat, membuat penonton dipaksa menghadapi setiap detil gerak dan perubahan cahaya. Contoh paling terkenal adalah Einstein on the Beach tahun 1976. Kolaborasinya dengan komponis Philip Glass. Pertunjukannya berdurasi hampir 5 jam ini tidak memiliki alur cerita linier, tidak ada jeda, penuh pengulangan bunyi dan gerak. Bagi sebagian orang, pengalaman itu melelahkan, tapi bagi yang bertahan, ia membuka kesadaran baru tentang bagaimana tubuh dan pikiran merasakan waktu. Bagi Wilson, keheningan, cahaya, dan ruang kosong tidak kalah penting dari dialog atau musik. Ia bahkan sering menyebut cahaya sebagai aktor pertamanya karena mampu membangun suasana, mengubah emosi, bahkan menceritakan sesuatu yang tanpa satu kata pun diucapkan. Jika sutradara lain membangun dramaturgi dengan cerita, konflik, dan karakter, Wilson membangunnya dengan cahaya, ruang, dan gerak. Latar belakangnya sebagai arsitek membuatnya menata panggung dengan presisi seorang perancang ruang. Ia memperlakukan panggung seperti kanvas.
Setiap arah lampu, setiap kecepatan langkah, setiap pengulangan gerak dihitung sebagai bagian dari komposisi visual. Dramaturgi Wilson tidak linier. Ia tidak mengajak penonton mengikuti kisah dari awal hingga akhir, melainkan mengundang mereka masuk ke sebuah pengalaman visual auditif. Cahaya bergerak perlahan, musik berulang, aktor berjalan sangat lambat, dan semua itu menciptakan semacam hipnosis teatrika. Disinilah terlihat bahwa Robert Wilson menciptakan bukan sekedar pertunjukan, tetapi sebuah puitika visual atau bahkan teater arsitektur. Cahaya, bunyi, ruang, tubuh aktor berfungsi setara, membentuk lanskap persepsi yang utuh. Pertunjukan Wilson adalah arsitektur pengalaman, di mana penonton tidak hanya menonton cerita, tetapi ikut dibentuk oleh waktu, ruang, dan cahaya yang dihadirkan. Meskipun sering dianggap abstrak, karya Wilson tidak sepenuhnya terlepas dari dimensi sosial. Misalnya karya Deaf Man Blends tahun 1971. Lahir dari pertemuan Wilson dengan seorang anak tunarungu yang membantunya menemukan cara agar memahami komunikasi nonverbal. Dari situ, Wilson banyak bekerja dengan tubuh-tubuh yang dianggap lain atau berbeda, menolak standar normatif teater konvensional. Selain itu, pemilihan temanya sering menyentuh isu-isu besar peradaban. Einstein sebagai ikon modernitas, The Civil War yang membicarakan sejarah Amerika dan dunia, atau pertunjukan berbasis mitologi yang merefleksikan ulang relasi manusia dengan sejarahnya. Dengan begitu, meski bahasanya sangat visual dan lambat, teater Wilson tetap berbicara tentang manusia dan masyarakat, hanya dengan cara yang tidak langsung. Dich nicht sehen. Doch Nacht wird Tag, lässt Traum dein Bild erstehen. Hari ini, di dunia yang semakin serba cepat, karya-karya Robert Wilson mengajarkan kita untuk memperlambat langkah, memberi perhatian pada detail, dan menemukan makna bukan hanya pada kata-kata, tapi dari cahaya, ruang, dan keheningan. Wilson menunjukkan bahwa teater bisa menjadi ruang pengalaman dan bukan hanya hiburan atau cerita. Bahwa tubuh bisa berbicara tanpa kata, cahaya bisa menggugah tanpa simbol, dan waktu bisa dirasakan secara berbeda. Melalui teaternya, Robert Wilson tidak sekadar membuat pertunjukan. Ia membangun arsitektur persepsi, ruang di mana kita bisa belajar kembali melihat, mendengar, dan merasakan kehidupan dengan mata yang baru.